Suhu dan kalor. Pada video kali ini akan dibahas mengenai berbagai hal materi kelas 11 tentang suhu dan kalor. Kita akan membahas tentang termometer, pemuaian, kalor, dan asas Black. Kemudian nanti ada muai volume, muai panjang, dan muai luas gitu. Oke, langsung saja kita next. Pertama yang akan dibahas adalah pengertian suhu. Nah, di sini suhu adalah derajat panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer berupa pipa kapiler yang terbuat dari kaca dan berisi raksa atau alkohol. Satuan untuk menyatakan suhu adalah derajat. Berikut adalah tabel titik beku dan titik didih dari berbagai termometer. Untuk termometer Celcius, titik bekunya itu 0. Jadi air itu ketika membeku itu pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya, jadi air yang mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Ketika menggunakan termometer Reaumur, maka titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya atau titik tertingginya adalah 80 derajat Reaumur. Oke. Titik bekunya 0 derajat Reaumur, titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Ketika menggunakan termometer Fahrenheit, maka titik bekunya adalah 32 dan titik didihnya adalah 212 Fahrenheit. Ketika menggunakan termometer Kelvin, maka titik bekunya adalah 273, kemudian titik didihnya adalah 373. Untuk mengkonversi termometer dengan skala yang berbeda, kita misalkan ada dua jenis termometer X dan Y seperti gambar berikut. Nah, ini ada termometer X dan termometer Y. Batas bawah atau titik terendahnya untuk XXA, untuk YA misalkan. Kemudian titik tertinggi atau titik didihnya kita XB, kemudian untuk Y-nya YB ya. Nah, titik beku yang bawah, yang atas adalah titik didih. Kemudian diketahui misalkan untuk X berapa, untuk Y berapa, nanti kita gunakan persamaan konversi. Untuk mengkonversi kedua termometer tersebut, berarti kita gunakan persamaan sebagai berikut. X min XA per XB min XA sama dengan Y min YA per YB min YA. Jadi X min XA ini ya, selisih antara X nilai yang diketahui dengan batas bawahnya dibagi dengan batas tertinggi dikurangi dengan batas terendahnya sama dengan Y min YA ini per YB min YA atau selisih antara batas tertinggi termometer Y dengan batas terendahnya. Contoh soal, sebuah termometer X menunjukkan bahwa air membeku pada suhu 20 derajat X dan mendidih pada suhu 100 derajat X. Suhu 30 derajat Celcius pada termometer Celcius akan bernilai titik-titik pada termometer X. A 22 derajat X, B 25 derajat X, C 26 derajat X, D 44 derajat X, E 48 derajat X. Menggunakan diagram konversi seperti ini, diketahui titik terendahnya untuk derajat Celcius 0, untuk titik tertingginya atau titik didihnya 100. Kemudian yang diketahui di sini suhunya 30 derajat Celcius. Kemudian untuk termometer X-nya, di sini diketahui titik terendahnya 20 derajat Celcius, 20 derajat X, kemudian titik tertingginya 100 derajat X. Kita ingin tahu berapakah nilai X-nya. Menggunakan persamaan yang seperti tadi, selisih yang diketahui terhadap batas terendahnya, yaitu Y min YA per YB min YA sama dengan X min XA per XB min XA. Untuk yang Y ini adalah untuk termometer Celcius. Ya.
Kita masukkan saja nilainya untuk Y-nya di sini diketahui misalkan 30 min, batas bawahnya 0 per batas atasnya 100 dikurangi 0 sama dengan X min. Untuk termometer X-nya X min 20. Ini berarti ini kurang ini X min 20 dibagi batas tertinggi dan batas dikurangi batas terendahnya yaitu 100 dikurangi 20. 100 min 20. Sehingga diperoleh nilai 30 per 100 sama dengan X min 20 per 80 ya. Ini 30 kurangi 0, 100 min 0. Jadi 30 per 100, kemudian X min 20, 100 kurangi 20, 80. Kemudian kita sederhanakan ya. Di sini nilai nolnya kita coret. Jadi tinggal 3 per 10 sama dengan X min 20 per 80. Kemudian sederhanakan lagi, nilai nolnya ini coret lagi. Sehingga 3 per 1 sama dengan X min 20 per 8. Kemudian dikalikan silang. Sehingga diperoleh ini 1 kali X min 20 berarti X min 20 sama dengan 3 kali 8 yaitu 24. Selanjutnya sama dengan, ini pindah ruas ya, 20-nya pindah ke kanan sehingga diperoleh X sama dengan 44 derajat X. Berarti jawabannya adalah D. Contoh berikutnya, seorang siswa membuat termometer X dengan menentukan titik beku air minus 40 derajat X dan titik didihnya 260 derajat X. Jika suhu benda diukur dengan termometer Y yang memiliki titik beku air minus 20 derajat Y dan titik didihnya 400 derajat Y, menunjukkan 50 derajat Y. Berapakah suhu yang terpecah apabila diukur dengan termometer X? Nah, seperti tadi, kita gunakan ke diagram, yaitu batas bawahnya min 40, batas atasnya di sini 260 untuk termometer X, kemudian termometer Y-nya batas bawahnya minus 20, batas atasnya 400. Di sini yang diketahui adalah termometer Y-nya 50. Berapakah besar pada termometer X? Nah, seperti tadi langsung saja gunakan persamaan X min 40 per 200 min 40 sama dengan 50 min 20 per 400 min 20. Sehingga diperoleh X plus 40 per 250 dikurangi 4 min 40 berarti 300 ya. Ini jadi plus sama dengan 70 per 420 ya. Kemudian disederhanakan 70 per 420 yaitu 1 per 6. Kemudian disederhanakan lagi bisa ini 6 dengan 300 jadi X plus 40 per 50 sama dengan 1 per 1. Kemudian dikalikan silang. Jadi ini 1 kali 50 ya 50, 1 kali X per plus 40 jadi X plus 40. Jadi X plus 40 sama dengan 50. Selanjutnya pindah ruas, 40 pindah ruas ke sini jadi minus, jadi X sama dengan 50 min 40. Jadi X-nya sama dengan 10 derajat X. Ya, jadi di sini 50 derajat Y sama dengan 10 derajat X. Oke. Pengertian kalor. Ya, kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apabila benda menerima kalor, ada dua kemungkinan yaitu suhu benda naik atau wujud benda berubah. Ya, jadi kalor yang mengenai suatu benda ya, maka bisa saja bendanya itu suhunya naik atau wujudnya berubah. Misalkan air diberi kalor maka air itu akan naik suhunya. Sementara kalau es diberi kalor maka esnya akan mencair, berarti terjadi perubahan wujud. Sebaliknya apabila benda melepas kalor juga ada dua kemungkinan yaitu suhu bendanya turun atau wujudnya berubah. Nah, jadi kalau kalornya dilepas ya berarti wujud suhu bendanya bisa turun atau wujud bendanya berubah tadinya air menjadi es. Ya, tadinya air ketika melepas. Kalau menerima tadinya es bisa menjadi air atau mencair gitu ya.
Jadi kalor dapat mengubah suhu benda atau mengubah wujud benda. Satuan untuk menyatakan kalor yaitu kalori atau joule atau kilokalori ya, KKL singkat ya. Kalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Besar kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan persamaan berikut. Q sama dengan MC delta T. Dengan M-nya ini adalah massa benda, satuannya gram, bisa juga pakai kilogram. C-nya adalah kalor jenis benda, satuannya kalori per gram derajat Celcius. Kalau pakai satuan kilogram berarti harusnya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu, kemudian Q-nya kalori atau bisa juga pakai joule. Jadi untuk kalori ini masanya harus gram ya. Masanya harus gram. Nah, di sini 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi C sama dengan Q per delta T. Dengan C adalah kapasitas kalor, satuannya kalori per derajat Celcius, delta T-nya perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, dan Q-nya adalah kalor, satuannya kalori. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa zatnya. Jadi C ini adalah C besar per M. Ya, C besar per M. Sama dengan Q per MC delta T. Jadi ini adalah kalor jenis. Itu kapasitas kalor dibagi massa atau kalor per massa kali perubahan suhunya. Dengan C adalah kalor jenis, satuannya kalori per gram derajat Celcius. Kemudian berikut adalah kalor jenis beberapa zat ya. Untuk kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Untuk kalor jenis es yaitu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan kalor terhadap zat. Nah, kalor dapat menyebabkan wujud zat berubah dan memuai ya. Yang pertama perubahan wujud zatnya. Ya, wujud zat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada yang padat, cair, dan gas. Masing-masing zat dapat mengalami perubahan wujud seperti ditunjukkan pada skema berikut. Nah, ini. Ketika zat dari padat menjadi cair, berarti dia mengalami proses namanya mencair ya. Kemudian dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Kemudian dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Kebalikannya, kalau dari padat menjadi gas itu namanya menyublim, kemudian gas menjadi cair itu mengembun, kemudian cair menjadi padat itu membeku. Pada saat terjadi perubahan wujud, suatu zat dalam keadaan tetap atau prosesnya isotermal, jadi suhunya tetap ya. Ketika berubah wujudnya dari es menjadi air, itu suhunya tetap. Suhunya tetap 0 derajat Celcius gitu ya. Ketika dari air menjadi gas juga suhunya tetap 100 derajat Celcius. Ya, besar kalori yang diperlukan pada saat terjadi perubahan wujud adalah sebagai berikut. Q sama dengan M kali L. Dengan Q adalah kalor untuk mengubah wujud zat. Ya, bisa pakai kalori atau joule. Kemudian M-nya adalah massa zat, gram atau kilogram, dan L-nya adalah kalor lebur atau kalor uap, kalori per gram atau joule per kilogram. Kalau lebur es, diketahui di sini LS 80 kalori per gram, kemudian kalor uap air itu LU sama dengan 540 kalori per gram. Proses perubahan es menjadi uap air. Ya, es menjadi uap air. Pertama kita lihat grafik di sini. Sumbu horizontal adalah waktu dan sumbu vertikalnya adalah suhu. Misalkan es pada suhu minus 5 derajat Celcius, kemudian diberi kalor
maka suhunya akan naik sampai suhu 0 derajat Celcius. Di titik A ke titik B pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, peristiwa dari A ke B ini dia es masih dalam kondisi padat. Jadi yang berubah hanya suhunya saja. Wujudnya masih tetap padat, yaitu es. Kemudian dari B ke C, nah, ini terjadi proses apa? Nah, suhunya tetap ini. Suhunya tetap, tapi dia masih menerima kalor. Nah, maka kalor di sini digunakan untuk mengubah wujud suatu benda. Mengubah wujud suatu benda, yaitu dari kondisi padat menjadi air atau mencair ya. Jadi perubahan wujudnya adalah mencair di sini. Dari B ke C mencair. Kemudian dari C ke titik D, nah ini suhunya naik. Nah, suhunya naik. Nah, di sini bentuknya sudah bukan padat lagi karena sudah mencair, maka di sini bentuknya air. Ya, berarti pada sampai suhu 100 derajat Celcius. Jadi dari 0 sampai 100 derajat Celcius itu kondisinya adalah cair gitu ya, cair untuk air ya. Kemudian dari D ke E, nah di sini tidak ada perubahan suhu ya, karena suhunya tetap 100 derajat Celcius, berarti kalor yang diterima itu akan digunakan untuk mengubah wujud dari cair menjadi uap ya atau menguap gitu ya. Berarti dari D ke E ini prosesnya adalah menguap. Kemudian diberi kalor terus sampai dia suhunya naik di atas 100 derajat Celcius, maka di sini air sudah berubah menjadi gas, ya, uap air gitu ya. Sampai suhunya tinggi di atas 100 derajat Celcius, air sudah menjadi uap air. Gitu. Nah, ini proses perubahan es menjadi uap air ya, dari suhu minus 5 derajat Celcius sampai di atas 100 derajat Celcius. Nah, ini. Contoh, berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius jika kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, diketahui M-nya di sini 2 kg, delta T-nya 50 derajat Celcius min 0 derajat Celcius, jadi 50 derajat Celcius. C-nya di sini 4.200 Joule ya. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan Q-nya. Q atau kalori yang dibutuhkan yaitu sama dengan MC kali delta T. Kemudian di sini M-nya di sini 2 kg, C-nya 4.200, delta T-nya 50. Berarti sama dengan 420.000 Joule atau 420 kilojoule. Diketahui 200 gram es bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa kalori yang diperlukan selama pemanasan ini? Diketahui kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalori lebur es 80 kalori per gram, kemudian kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Menggunakan grafik. Ini kita lihat dari minus 5 sampai 0 Q1 untuk menaikkan suhu. Kemudian Q2 di sini berarti untuk merubah wujud dari es menjadi air. Kemudian dari Q3 ini berarti menaikkan suhu dari 0 sampai ke suhu 20 derajat Celcius. Berarti Q totalnya adalah Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 berarti MCS kali delta T ditambah MLS ditambah MC air kali delta T. Nah, ini berarti kalor lebur ini untuk menaikkan suhu ya. Q1 dan Q3 untuk menaikkan suhu, Q2-nya untuk merubah wujud. Jadi rumusnya M kali LS. Kita masukkan nilainya, M-nya di sini suhunya es tadinya 200 gram kali 0,5 dikali. Nah, delta T-nya di sini dari minus 5 sampai 0 berarti 0 min 0,5 plus, nah ini S-nya di sini sudah
sedang mencair ya. Berarti masanya sama dengan massa S ya. Masanya sama dengan massa S, yaitu 200 gram dikali L-nya di sini 80 ditambah M-nya ini adalah masih S ya, karena masanya tidak berubah ya. Jadi S yang sudah mencair di sini tetap 200 gram ya. Berarti 200 ditambah 1 200 kali 1 kali delta T-nya dari 20 ke 0. 0 ke 20 delta T-nya berarti 20 min 0. Berarti 200 kali 0,5 dikali 5 ya. Ini hasilnya adalah 500 ditambah 200 kali 80 berarti 16.000 plus 200 kali 20 ya, berarti 4.000. Sehingga totalnya adalah 20.500 kalori atau 20,5 kilokalori. Es sebanyak 100 gram yang suhunya minus 2 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 6.000 kalori. Berapakah persen es yang melebur? CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian LS-nya 80 kalori per gram, C airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Menggunakan grafik ini karena di sini pengen tahu berapa banyak es yang melebur ya, berarti tadinya esnya membeku, kemudian naik suhunya sampai 0 dan tidak semuanya melebur ya, ada yang masih dalam bentuk es. Kita akan cari berapakah banyaknya es yang melebur. Rumusnya sama di sini, Q total sama dengan Q1 plus Q2. Q1 untuk menaikkan suhu, Q2-nya untuk merubah wujud. Maka Q1-nya yaitu MC delta T, sementara Q2-nya adalah M kali LS. Diketahui Q totalnya di sini 600 kalori karena banyaknya kalori yang dibutuhkan. Totalnya 600 sama dengan 100 kali C-nya 0,5 kali delta T-nya berarti 6.000 sama dengan 100 kali 0,5 kali 0 min 20. Jadi 6.000 sama dengan 100 plus M kali 80. Kemudian 6.000 min 100 sama dengan M kali 80. Sehingga 5.900 sama dengan M kali 80. M sama dengan 5.900 per 80 atau 73,75 gram. Presentasi es yang melebur yaitu berarti 73,75 per 100 kali 100%. Berarti di sini sama dengan 73,75%. Asas Black. Kalori yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalori yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Q serap sama dengan Q lepas. Contoh, misalkan di sini ada sebanyak 50 gram es bersuhu minus 5 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Tentukan suhu keseimbangannya. Jika CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, LS-nya 80 kalori per gram, dan C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini kita harus tahu mana yang menyerap kalor, mana yang melepas kalor. Yang menyerap kalor itu adalah yang suhunya lebih rendah. Kemudian yang suhunya lebih tinggi adalah yang melepas kalor. Kita gunakan grafik ya.
Di sini yang suhunya rendah adalah es yaitu minus 5 derajat Celcius, kemudian yang suhunya tinggi adalah air 30 derajat Celcius. Maka es ini adalah akan menyerap kalor, maka sebagai kiserap, kemudian yang melepas kalor adalah air yang suhunya 30 derajat Celcius. Berarti ini nanti ketika dicampur esnya menerima kalor sehingga suhunya akan naik, kemudian melebur, kemudian suhunya naik lagi ya. Dari padat sampai ke nol, kemudian dari padat ke cair, mencair di dalam suhu tetap, kemudian naik lagi suhunya sampai ke suhu setimbang. Sementara untuk airnya suhunya akan turun karena dia melepas kalor, maka suhunya turun sampai suhu setimbang. Sehingga yang menyerap kalor adalah Q1, Q2 dan Q3 dan yang melepas kalor adalah Q4 ya. Dan kalor serap, ini kalor lepas. Karena Q-serap sama dengan Q-lepas, maka Q-serapnya ini tadi Q1, Q2 plus Q3 ya. Q1 plus Q2 plus Q3 sama dengan yang melepas adalah Q4. Q1-nya di sini berarti Mj delta T ya, karena digunakan untuk merubah menaikkan suhu. Jadi M-nya S, M-nya yang serap ini ya, kali Cs kali delta T, ditambah MS kali L untuk Q2-nya ini karena berubah wujud di sini, jadi MS kali LS, ditambah Q3-nya ini, Q3-nya berarti MS kali CAR kali delta T. Kemudian untuk Q4-nya adalah kalor lepasnya berarti ya, yang air yang melepas kalor sama dengan ML CAR kali delta T. Kemudian untuk MS yaitu 50 kali 0,5 kali delta T-nya 0 min 5 ditambah 5 kali 80 ditambah 5 kali 1 kali TC min 0 ya. Sama dengan 200 kali 1 kali 30 min TC. Sehingga diperoleh 125 ditambah 400 ditambah 5 TC sama dengan 6000 min 200 TC. Kemudian pindah ruas TC dengan TC. 200 TC plus 5 TC sama dengan 6000 min ini pindah ruas min 125 min 400 ya. Sehingga diperoleh 205 TC sama dengan 5475 atau TC-nya sama dengan 26,7 derajat Celcius. Berarti suhu setimbangnya di sini adalah 26,7 derajat Celcius. Sebanyak 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius sebanyak 100 gram es pada suhu 100 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air yang suhunya 50 derajat Celcius. Berapa suhu air campuran jika diketahui kalau jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalori per es 80 kalori per gram dan kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Di sini kita lihat grafiknya, karena suhu esnya 0 derajat Celcius, maka kalori yang digunakan untuk merubah wujud dulu, kemudian dari sini ke Q2 adalah sudah mencair, sudah jadi air, berarti suhunya naik ya. Q1 berubah wujud, Q2-nya mencair. Ini untuk kalor serapnya. Untuk kalor lepasnya yaitu yang air 50 derajat Celcius, suhunya akan turun sampai titik setimbang ya. Sampai titik setimbang. Gunakan rumus Q-serap sama dengan Q-lepas. Untuk Q-serapnya adalah Q1 plus Q2 sama dengan Q3, Q-lepasnya Q3. Q1-nya berarti di sini karena berubah wujud berarti MS kali LS ditambah MS C air plus kali delta T sama dengan ML yang punyanya Q3 dikali C air kali delta T sehingga 100 kali 80 ditambah 100 kali 1 TC min 0 sama dengan 200 kali 1 kali 50 min TC. Nah, jadi delta T-nya adalah yang untuk Q2 ini berarti TC min 0 karena TC suhunya lebih tinggi dibanding 0 ya. Kemudian untuk yang delta T-nya Q3 berarti kan 50 min TC karena 50 suhunya lebih tinggi dibanding suhu setimbangnya nanti ya.
Kita akan cari berapa suhu setimbangnya. Di sini 8.000 ditambah 100 kali TC sama dengan 10.000 min 200 kali TC. Ya, ruas 200 kali TC sama dengan 100 kali TC sama dengan 10.000 min 800. Sehingga sama dengan 300 TC sama dengan 2.000. Sehingga TC sama dengan 6,67 derajat Celcius. Jadi suhu setimbangnya 6,67 derajat Celcius. Ke dalam bejana yang mempunyai kapasitas kalor 5 kalori per derajat Celcius dimasukkan 300 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 100 gram es yang bersuhu minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk, berapa gram es yang belum melebur? Grafiknya ini untuk es. Tadi suhunya minus 4 derajat Celcius, naik suhunya sampai titik 0, kemudian berubah wujud. Ya. Karena suhu setimbangnya di sini diketahui 0, karena apa? Karena setelah diaduk ternyata ada es yang belum melebur. Berarti suhu setimbangnya 0 ya. Setimbangnya 0. Kemudian suhunya ini yang warna biru berarti punyanya air. Nah, itu turun. Suhunya turun sampai 0 dari 20 derajat sampai 0. Kemudian kalau bejananya juga suhunya akan turun. Bejananya akan turun suhunya sampai 0. Sehingga gunakan rumus Q-start sama dengan Q lepas. Q-startnya berarti Q1 plus Q2. Untuk Q lepasnya berarti Q3 plus Q4. Ya, air dan Q-nya bejana. Yang melepas kalor berarti punyanya air dan punyanya bejana dua-duanya ya. Karena bejana tadi suhunya 20 derajat Celcius ya, sama dengan suhu air. Kemudian sehingga dimasukkan I1 berarti M1CS kali delta T ditambah M2 kali LS ya, sama dengan M3 kali C air kali delta T, kemudian ini C kapasitas kalor kali delta T, kapasitas kalor dari bejana ini ya. Jadi rumusnya langsung C besar kali delta T. Dimasukkan berarti 100 kali 0,5 kali 0 min 4 ditambah M2 kali 80. Nah, kita cari M2-nya sama dengan 300 kali 1 kali 20 min 0 plus 5 kali 20 min 0. Sehingga diperoleh 200 ditambah 80 M2 sama dengan 6000 plus 100. 80 M2 sama dengan 6100 dikurangi 200. Jadi 80 M2 sama dengan 5.900, sehingga M2-nya adalah 73,75 gram. Jadi di sini adalah yang mencair ya. Yang sudah melebur adalah 73,75 gram. Berarti berapakah es yang belum melebur? Berarti banyaknya es yang belum melebur adalah 100 gram dikurangi 73,75 sama dengan 26,25 gram. Pemuaian zat. Pada umumnya jika suatu zat baik padat, cair maupun gas menerima kalor, zat tersebut akan memuai sehingga ukurannya berubah. Pemuaian zat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pemuaian zat padat, yaitu zat padat yang dipanaskan, maka panjang, luas, dan volumenya akan memuai. Ya, misalkan tembaga dipanaskan, maka akan tambah panjang. Kalau kaca kena panas, maka dia akan tambah luas. Ya. Kemudian bola besi yang dipanaskan, maka dia akan memuai. Volumenya bertambah besar. Jadi gejala pemuaian zat padat dapat ditunjukkan dengan alat yang namanya Mason probe. Alatnya seperti ini. Di sini ada apinya, kemudian ketika ini dipanaskan maka nanti akan memuai sehingga ini akan jarum penunjuknya akan bertambah ke atas ya, ketika kawatnya memuai. Ya, ini digunakan untuk mengukur perubahan panjang akibat panas suatu. Untuk muai panjang, jika sebatang besi yang pada suhu T1 panjangnya L0 dipanaskan sampai T2, maka panjang besi itu menjadi L. Ya. Pertambahan panjang besinya delta L, bergantung pada
Jadi bergantung pada panjang besi mula-mula L0, koefisien M panjang, alfa, dan C-nya adalah kenaikan suhu atau delta T. Awalnya L0 ketika dipanaskan menjadi L, ya, L di sini adalah delta A. L sama dengan L0 plus delta L. Jadi delta L itu adalah elemen M0 ya. Sehingga dirumuskan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T atau L sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Dengan L sama dengan panjang besi pada suhu T2, satunya meter atau cm, delta L-nya adalah L min L0, yaitu pertambahan panjang besi M atau cm. Kemudian L0-nya adalah panjang besi mula-mula M atau cm, kemudian delta T-nya adalah T2 min T1, yaitu kenaikan suhu satuannya derajat Celcius, dan alfanya adalah koefisien M panjang, satuannya per derajat Celcius. Satuan alfa adalah delta L per L0 kali delta T ya, sama dengan meter per meter derajat Celcius atau sama dengan 1 per derajat Celcius. Ini contoh tabel koefisien W panjang beberapa zat padat, ada aluminium, tembaga, besi, baja, platina, kaca. Di sini yang paling mudah memuai berarti yang paling kecil ya. Paling kecil nilainya bisa dilihat di sini. Semakin kecil maka dia akan semakin mudah memuai ya. Contohnya baja, besi gitu ya, karena sangat kecil. Maka dia akan mudah memuai. Nah, platina paling kecil ya, platina ini mudah memuai. Contoh, batang kuningan mempunyai panjang 100 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Pertambahan panjang batang kuningan itu jika suhunya dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius dengan koefisien muai panjang kuningan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius adalah A 0,00475 cm, B 0,0475 cm, C 0,475 cm, D 0,0275 mm, E 0,00275 mm. Diketahui di sini L dari panjang mula-mula ya, panjang mula-mulanya. L0-nya 100 cm, kemudian delta T-nya 50 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjang kuningannya 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ditanyakan delta L-nya. Jadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, yaitu L0-nya 100 dikali 19 kali 10 pangkat min 6 kali 25. Sehingga jawabannya adalah delta L-nya 0,0475 cm. Berarti jawabannya B. Ya. Suhu sebatang baja ditingkatkan dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Panjangnya bertambah panjang 1 mm dari mula-mula 1 meter. Pertambahan panjang batang baja lain yang panjangnya 6 meter jika dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius adalah A 0,24 mm, B 0,5 mm, C 0,6 mm, D 0,72 mm, E 1,25 mm. Karena ini sama baja, berarti koefisien muai panjangnya sama. Alfa sama dengan alfa aksen. Berarti rumusnya delta R per L0 kali delta T sama dengan delta L aksen per L0 aksen kali delta T aksen. Masukkan untuk mula-mula panjangnya 1 meter, delta L-nya 1 mm, L0-nya 1 meter, delta T-nya 100 min 0, kemudian sama dengan di sini yang ditanyakan delta L aksennya per panjangnya mula-mula 6, kemudian delta T-nya 0 sampai 12, berarti 12 kurang 0 ya. Jadi 1 per 100 sama dengan delta L aksen per 72 ya. Kalikan silang sehingga delta L aksen sama dengan 72 per 100 atau 0,72 mm. Jawabannya D.
Muai luas. Suatu benda berbentuk bidang dipanaskan. Panjang dan lebarnya akan memuai sehingga perubahan luas bidang dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta A sama dengan A0 kali 2 alfa kali delta T. Atau sama dengan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Jadi beta di sini adalah 2 kalinya alfa ya, 2 kalinya muai panjang. Bisa ditulis juga A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Dengan A0 sama dengan luas benda pada suhu T1, kemudian satuannya meter kuadrat atau cm kuadrat, kemudian A-nya adalah luas benda pada suhu T2, meter kuadrat kali cm kuadrat, kemudian delta A-nya yaitu A min A0 sama dengan perubahan luas, yaitu M kuadrat 1 cm kuadrat, kemudian delta T-nya adalah T2 min T1 sama dengan perubahan suhu derajat Celcius, dan beta sama dengan 2 kali alfa atau koefisien muai luas. Contoh plat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti gambar ya, 2 kali 2 ya, bujur sangkar. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besinya 1,1 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius, maka luasnya menjadi berapa? Kita hitung, diketahui A0-nya 2 kali 2 berarti 4 meter persegi. Delta T-nya 100 min 20 atau 80 derajat Celcius, kemudian alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius, sehingga betanya adalah 2 kali alfa atau 2 kali 1,1 kali 10 pangkat min 7, berarti 2,2 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius. Berapakah nilai A-nya? Gunakan rumus A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. A0-nya di sini 4, kemudian 1 plus 2,2 kali 10 pangkat min 7 kali 80 delta T-nya ya, delta T-nya 80. Sehingga diperoleh 4 kali 1 ditambah 1,75 kali 10 pangkat min 5. Sehingga 4 ditambah, ini kalikan ke dalam, 4 kali 1, 4, ditambah 4 kali 1,75 berarti 7,04 kali 10 pangkat min 5. Berarti 4 ditambah 0,000704, ini diperoleh 4,000704 meter persegi. Jawabannya D. Selembar plat terbuat dari perunggu seperti gambar berikut ya. Lebarnya 100, panjangnya 200 cm. Diketahui alfa 1,8 kali 10 pangkat min 6 per Celcius pangkat min 1 pada suhu 0 derajat Celcius. Jika plat tersebut dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, pertambahan luas permukaan plat tersebut adalah, ketahui A0-nya di sini 2 kali 1 ya, jadikan meter, ini 2 kali 1 berarti 2 meter persegi. Delta T-nya 80 dikurang 0 berarti 80 derajat Celcius, kemudian alfanya 1,8 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1. Maka betanya adalah 2 kali alfa, jadi 2 kali 1,8 kali 10 pangkat min 6 atau 3,6 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Berapakah delta A-nya? Delta A kan A0 kali beta kali delta T. Jadi 2 kali 3,6 kali 10 pangkat min 6 kali 80. Sehingga diperoleh 57,6 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Ini delta A-nya. Jawabannya E. Muai ruang atau volume. Jika sebuah benda berbentuk balok pada suhu T1 mempunyai volume V0 sama dengan V0 L0 H0 dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi T2 dan volumenya pertama menjadi V sama dengan PLH, menjadi panjang, lebar, dan tingginya berubah, maka perubahan volume balok sesuai dengan persamaan berikut. Delta V sama dengan V0 kali 3 kali alfa kali delta T, atau delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Gamma ini adalah 3 kali alfa atau 3 kalinya muai panjang. Koefisien muai panjang kali 3. Dan V-nya sama dengan V0 kali 1 ditambah
atau gamma kali delta T ya. Dengan V0 adalah volume balok pada suhu T1, V-nya adalah volume balok pada suhu T2, kemudian delta V-nya adalah V min V0 atau perubahan volume, delta T-nya adalah T2 min T1 atau perubahan suhu, kemudian gamma-nya adalah 3 kali alfa atau koefisien Moe ruang. Penerapan pemuaian zat padat antara lain pada termometer skala saklar otomatis ya, alarm kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran kan jadi panas alatnya sehingga sensornya akan bunyi. Kemudian pemasangan rel ya. Kenapa rel harus tidak boleh, harus ada jedanya, ada jaraknya. Karena kalau memuai nanti dia akan bisa bengkok kalau tidak diberi ruang ya. Kemudian kaca jendela juga sama, harus diberi ruang, kalau tidak nanti akan pecah ketika suhu sekitarnya naik ya, dia akan memuai sehingga bisa pecah. Jadi harus diberi ruang biar tidak ketika memuai tidak pecah. Pemuaian zat cair. Pada umumnya zat cair akan memuai jika dipanaskan. Zat cair hanya mempunyai muai ruang sehingga volume zat cair akan bertambah jika dipanaskan. Jadi zat cair itu kalau dipanaskan akan memuai volumenya ya. Besar volume zat cair dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi V sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. V0-nya volume zat cair pada suhu T1, V-nya volume zat cair pada suhu T2, gamanya koefisien Moe ruang zat cair, dan delta T adalah T2 min T1 atau perubahan suhu. Khusus air, jika dipanaskan dari 0 sampai 4 derajat Celcius, maka volumenya akan menyusut atau berkurang ya. Volume air akan bertambah mulai dari 4 derajat Celcius ke atas. Jadi penyimpangan pemuaian air dari sifat umum pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius disebut anomali air ya. Jadi es itu akan pada suhu 4 derajat Celcius akan menyusut ya. Air itu akan menyusut ketika suhunya 4 derajat Celcius. Jadi anomali ya. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius volume air akan mengecil. Contoh, sebuah balok kaca pada suhu 10 derajat Celcius mempunyai volume 200 cm persegi. Berapakah pertambahan volume setelah kaca dipanaskan sampai 60 derajat Celcius? Koefisien Moe panjang kaca 3 kali 10 pangkat min 6 Celcius pangkat min 1. Nah, diketahui V0-nya di sini 200 cm. Di sini V0-nya 200 cm persegi, delta T-nya 60 dikurangi 10 berarti 50 derajat Celcius. Koefisien muai panjangnya 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi koefisien muai ruangnya gamma sama dengan 3 kali alfa. 3 kali 3 kali 10 pangkat min 6 jadi 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Untuk delta V-nya ditanyakan. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, sehingga 200 kali 9 kali 10 pangkat min 6 kali 50 sama dengan 90.000 kali 10 pangkat min 6 atau 0,09 cm persegi. Pada suhu 20 derajat Celcius, volume tabung kaca sebesar 200 cm kubik. Tabung tersebut diisi penuh dengan raksa. Berapakah cm kubik raksa yang tumpah jika dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius? Koefisien Moe panjang kaca 3 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan koefisien Moe ruang raksa adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Celcius pangkat min 1. Raksa yang tumpah atau delta V yang tumpah sama dengan delta V raksa dikurangi delta T kaca. Jadi delta V raksa dikurangi delta V kaca. Jadi tabungnya itu nanti akan kaca dan raksa dan kaca ini satu tempat ketika dipanaskan, karena raksanya ini lebih cepat memuai dibanding kaca, maka raksanya akan ada yang tumpah ketika
suhunya dinaikkan. Ya. Jadi lebih cepat memuai raksa dibanding kaca, gitu ya. Kita akan cari berapakah yang tumpah. Jadi delta V raksa kan fenol raksa dikali gamma raksa kali delta T. Untuk delta V kacanya berarti fenol kaca dikali gamma kaca kali delta T. Fenol raksa kali gamma raksa kali delta T min fenol kaca kali 3 alfa kaca ya, volume gamma kaca 3 kali alfa kaca kali delta T. Nah, di sini fenol raksa dan fenol kaca sama dengan fenol sama ya, awalnya sama 200 cm persegi cm kubik. Kemudian delta T-nya juga sama 120 dikurangi 20 atau 100 derajat Celcius sehingga fenol yaitu gamma raksa min 3 kali alfa kaca. Ini fenolnya keluar. Yang di dalam berarti gamma raksa min 3 kali alfa kaca kali delta T. Delta T-nya juga keluar dari kurungan. Sehingga 200 kali 5, 4 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 3 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 100. Sehingga 20.000 kali 54 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 0,9 kali 10 pangkat min 5. Atau 20.000 kali 54 kali 10 totalnya ya jadinya 10,62 cm kubik. Pemuaian gas dan beberapa hukum tentang gas. Nah, apabila gas dipanaskan, gas hanya mempunyai koefisien ruang saja. Besar koefisien tersebut sama untuk semua jenis gas. Untuk gamma gas yaitu 1/273 derajat Celcius. Jika semuanya koefisien muaiannya sama ya. Ada 3 besaran yang harus diperhatikan pada pemuaian gas yaitu tekanan, volume, suhu. Untuk mencari hubungan antara besaran satu dengan yang lainnya, hanya 2 besaran yang bisa diubah, sedangkan besaran yang satu lagi dibuat tetap. Pemuaian gas pada tekanan tetap, yaitu hukum Charles Gaya-Lussac, yaitu hasil bagi volume dengan suhu mutlak pada tekanan tetap selalu konstan. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ketika tekanan tetap ya, atau V per T konstan. Dengan V1 adalah volume gas mula-mula, T1 dan V2 adalah volume gas pada suhu T2, dan T1 dan T2 adalah suhu gas. Peristiwa pemuaian gas pada tekanan tetap disebut isobarik. Nah, ini grafik isobarik. Jadi tekanan tetap ketika T-nya naik, volumenya juga akan naik. Pemuaian gas pada volume tetap atau hukum Gaya-Lussac, apabila gas dipanaskan pada volume tetap, maka tekanan dan suhu mutlak berubah dan dinyatakan sebagai persamaan berikut. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2 atau P per T sama dengan konstan. Dengan P1 adalah tekanan gas pada suhu T1 dan P2 adalah tekanan gas pada suhu T2. Satuannya Pascal. Tekanan. Ini ketika suhunya bertambah, maka tekanan akan ikut bertambah. Nah, prosesnya disebut isohorik atau isovolume. Ya. Volumenya tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap. Hasil kali tekanan dengan volume pada suhu tetap adalah konstan. Jika gas dipanaskan pada suhu tetap, tekanan dan volume gas berubah yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Di P1 V1 sama dengan P2 V2 atau PV konstan. P1 dan P2-nya adalah tekanan gas, kemudian V1 dan V2-nya adalah volume gas. Nah, ini grafiknya. Ini pada suhu konstan ya, volumenya dan tekanannya. Prosesnya disebut isotermal. Hukum Boyle-Gay-Lussac, hasil kali antara tekanan dengan volume dibagi suhu mutlaknya adalah konstan. Jadi P1, V1, T1 itu isotermal ketika suhunya tetap, kemudian kalau isobarik berarti tekanannya yang tetap. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 V aksen. Kemudian untuk V1 aksen per T1 sama dengan V2 per T1 sehingga V aksen sama dengan P1 V1 per T2. Ini didiskusikan persamaan ini V aksennya sehingga P1 V1 per P2 T2 sama dengan P2 per T2 atau P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 atau PV per T sama dengan konstan. Tekanan dapat mempengaruhi wujud zat, antara lain dapat menurunkan titik lebur suatu benda dan dapat menaikkan titik didih atau menurunkan titik didih. Prinsip tersebut digunakan pada ketel uap untuk menggerakkan mesin turbin
pada pembangkit tenaga listrik. Suatu ruangan tertutup berisi gas. Jika gas dipanaskan pada proses isotermal, ternyata volume gas diperkecil menjadi 1/4 kali tekanan gas. Maka tekanan gas menjadi berapa? Nah, kan di sini isotermal berarti T-nya sama ya, V aksen di sini diperkecil volumenya jadi 1/4 V. Sehingga P aksennya sama dengan PV sama dengan P aksen berarti PV sama dengan P aksen kali 1/4 V ya. Sehingga P sama dengan 1/4 P aksen atau P aksennya adalah 4 kali P. Jadi naik ya, tekanannya naik jadi 4 kali ketika volumenya diperkecil. Sejumlah gas dalam tabung penghisap dipanaskan dari 27 derajat Celcius menjadi 87 derajat Celcius. Tambahan volume gas pada tekanan tetapnya adalah berapa kali volume semula? T-nya jadikan Kelvin, di sini 27 ditambah 273 jadi 300 dan T aksennya 87 tambah 23 jadi 360. Berapakah delta V-nya? P per T sama dengan V aksen per T aksen atau V per 300 sama dengan V aksen per 360. Jadi V per 5 sama dengan V aksen per 6. Jadi V aksennya adalah 6 per 5 V. Delta V-nya berarti V aksen min V ya. Tambahan volumenya berapa? V aksen min V. Jadi 6 per 5 V dikurangi 5 per 5 V sama dengan 1 per 5 V. Jadi 1 per 5 ada tambahan 1 per 5 kali. Suatu gas menempati volume 100 cm kubik pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Apabila suhunya menjadi 50 derajat Celcius sedangkan tekanannya menjadi 2 atm, volume gas menjadi berapa? Jadi V-nya diketahui 100 derajat Celcius, V-nya 1 atm, T-nya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, T aksennya 50 derajat Celcius tambah 273 berarti 323 Kelvin, V aksennya 2 atm. Ditanyakan V aksennya berapa? Jadi PV per T sama dengan V aksen per T aksen. Atau 1 kali 100 per 273 sama dengan 2 kali V aksen per 323. 50 per 273 sama dengan V aksen per 323 sehingga diperoleh 273 V aksen sama dengan dikalikan silang ini ya 16.150 sehingga V aksennya sama dengan 59,2 cm kubik. Jawabannya adalah C. Perpindahan kalor. Apabila dua benda yang suhunya berbeda saling bersinggungan, akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Cara perpindahan kalor dikeluarkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantara. Misalkan batang logam ujung kirinya dipanaskan sehingga ujung yang kanan juga memanas. Ini kan ada batang logam dipanaskan, maka suhunya akan berpindah ya dari yang tidak panas ke ujung yang panas ke kanan ya. Jadi kalornya mengalir. Ada perpindahan kalor melalui zat perantara yaitu berupa batang logam. Kalor yang mengalir tiap satuan waktu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. I per T sama dengan Ka delta T per L atau H sama dengan Ka delta T per L. Jadi H ini adalah I per T ya. Dengan A-nya adalah luas permukaan penghantar atau pi R kuadrat atau harusnya 1/4 ya pi D kuadrat. Kemudian jadi A-nya 1/4 pi D kuadrat. Kemudian L-nya panjang penghantar, delta T-nya T2 min T1. H-nya adalah Q per T atau hantaran kalor. Jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu, kemudian K-nya adalah koefisien konduksi termal, satuannya Joule per sekon. Kemudian koefisien konduksi termal suatu benda juga disebut konduktivitas termal. Benda yang punya koefisien konduksi termal besar disebut konduktor. Jadi konduktor itu adalah yang mudah menghantarkan kalor itu ya. Sebaliknya kalau benda yang dia mempunyai koefisien konduksi termal kecil disebut isolator. Ya. Yang sulit menghantarkan kalor disebut isolator. Dalam kehidupan sehari-hari,
Perbedaan kalor secara konduksi terjadi ketika kita memasak air dengan panci aluminium sebagai zat perantara logam atau zat padat. Dua batang logam yang sama ukurannya tetapi terbuat dari bahan yang berbeda disambungkan seperti gambar berikut. Jika konduktivitas termal logam A sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam B, suhu pada sambungan kedua logam berapa? Suhu di sini ya. Jadi suhunya ini akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, berapakah suhu di sambungannya? Kita akan cari. Jadi besar hantaran kalor A dan B sama ya, HA sama dengan HB, maka KA AA delta T per LA sama dengan KB AB delta T per LB. Kemudian di sini A-nya sama berarti bisa coret dan L-nya juga sama, panjangnya sama sehingga coret juga. Sehingga 4 KA ini adalah 4 kalinya KB ya. Berarti 4 KB kali 50 min TA sama dengan KB 50 min TA. Sehingga 4 kali 50 min TA sama dengan 50 min TA. KB-nya coret tadi ya. Dimasukkan 4 kali 50 200 min 4 TA sama dengan 50 min TA. Sehingga 150 sama dengan 3 TA ya, pindah ruas ini 150 min sama dengan 3 TA. Sehingga TA sama dengan 50 derajat Celcius. Perpindahan kalor secara konveksi ya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara karena adanya perbedaan dapat massa. Sebagai zat perantara adalah zat cair atau gas. Nah, ini contohnya. Ini adalah konveksi ketika air di dalam ceret mana di dalam panci ya. Ada perpindahan konveksi, yang panas akan naik ke atas, kemudian yang atas akan turun karena yang sudah suhunya tinggi dia massa jenisnya berkurang sehingga akan naik, kemudian yang suhunya rendah akan turun karena dia massa jenisnya besar, dan begitu terus sampai mendidih. Jadi H sama dengan H kali A kali delta T, di mana A-nya adalah luas permukaan fluida, delta T-nya adalah perubahan suhu, hanya adalah hantaran kalornya atau Q per T, kalor yang mengalir tiap satuan waktu, dan hanya adalah koefisien konveksi. Pendapat kalau secara konveksi adalah pada tungku-tungku pabrik yang menggunakan cerobong asap dan pendingin kendaraan bermotor yang menggunakan kompresor itu menggunakan perbedaan kalor secara konveksi. Kemudian perbedaan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perbedaan kalor secara pancaran tanpa melalui zat perantara atau tanpa melalui bahan, yaitu berupa gelombang elektromagnetik ya. Besarnya hukum Stephen Boltzmann dinyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan ruas dan tiap satuan waktu berbanding lurus dengan pangkat 4 sumbu mutlaknya. Nah, W sama dengan E sigma T pangkat 4, di mana W-nya adalah Q per A kali T, yaitu energi yang dipancarkan tiap satuan ruas, tiap satuan waktu, kemudian T-nya adalah sumbu mutlak, satunya Kelvin, sigma adalah tetapan Stephen Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8, E-nya adalah emisivitas, ini enggak ada satuannya, dari 0 sampai 1, 0 berarti memantulkan sempurna, kalau 1 berarti menyerap kalor secara sempurna, ya, semuanya diserap, tidak ada yang dipantulkan. Nilainya antara 0 sampai 1. Jika E1 benda hitam sempurna, sehingga sebagian penyerap dan pemancar energi terbaik. Jadi kalau E-nya 1 berarti dia bisa menyerapkan dan memancarkan energi dengan baik. Ya. Tapi kalau E-nya sama dengan 0 berarti benda merupakan penyerap buruk, tapi pemantul sempurna. Jadi dia semua tidak ada yang diserap sama sekali. Ya, tidak ada yang diserap. Kalau warna pakai baju warna hitam kan akan terasa panas karena E-nya itu mendekati 1 ya. Tapi kalau pakai baju warna putih atau mobil putih sama mobil hitam, kalau dijemur maka mobil hitam akan cepat panas dibanding mobil yang warna putih. Karena warna putih ini E-nya mendekati 0 sehingga dipantulkan ya, tidak ada yang diserap kalornya.
Tapi kalau yang hitam berarti diserap. Apalagi kalau yang mobil warna silver ya, itu lebih mendekati nol sehingga semuanya akan dipantulkan sempurna. Apabila suhu di keliling benda berpijar T2, maka besar energi yang dipancarkan sesuai dengan persamaan berikut. Jadi W sama dengan E sigma T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Contoh, sebuah lubang kecil pada dinding tungku menyerupai benda hitam sempurna. Jika luas satu lubang cm persegi dan suhunya sama dengan suhu tungku, yaitu 727 derajat Celcius, berapa kalori yang diradiasikan lubang setiap sekon? Diketahui di sini, A-nya 1 cm persegi harus 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian T-nya 727 ditambah 273 berarti 1000 Kelvin ya. E-nya 1, berarti kiper T-nya berapa? W sama dengan E sigma T pangkat 4. Nah, W itu kan Q per A kali T sama dengan E sigma T pangkat 4 atau Q per T sama dengan E kali sigma A T pangkat 4. Nah, kita masukkan E-nya 1, sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8, A-nya 1 kali 10 pangkat min 4 kali 1000 pangkat 4. Berarti Q per T-nya 5,67 Joule per sekon. Dua benda hitam identik suhunya berturut-turut adalah 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Apabila energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi, berapa perbandingan jumlah energi per sekon yang dipancarkan? T-nya 527 derajat Celcius tambah 273 berarti 800 Kelvin. Untuk T aksennya 127 tambah 273 berarti 400 Kelvin. Berapakah W per W aksennya? Di W per W aksen itu E sigma T pangkat 4 per E sigma T aksen pangkat 4. Nah, ini sama, bacot aja tinggal T per T aksen pangkat 4. 800 per 400 pangkat 4. Jadi 2 per 1 pangkat 4 atau 16 per 1. Berarti perbandingan W per W aksennya 16 banding 1. Anggap luas permukaan total tubuh seseorang itu 1,2 meter persegi. Jika suhu permukaan tubuhnya 37 Celcius, berapakah total kalori yang diradiasikan oleh orang tersebut? Jika E-nya 0,95. A-nya 1,2 meter persegi, T-nya 37 derajat Celcius tambah 273 berarti 310 Kelvin. Q per T-nya berapa? Q per T E sigma A T pangkat 4 berarti 0,95 kali 5,67 kali 10 pangkat 8 kali 1,2 kali 310 pangkat 4 berarti 596,9 Joule per sekon. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share, komen. Semoga bermanfaat.